Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih semuanya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ada yang tahu tidak apa itu bencana alam? Nah, sebelum menjelaskan apa itu bencana alam, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bencana. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak terhadap kesehatan rohani kita sebagai manusia. Jadi, bencana alam ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan banjir, kekeringan, angin topan, serta tanah longsor. Bencana alam juga bisa terjadi karena ulah manusia yang tidak menjaga lingkungannya dengan baik, contohnya membuang sampah sembarangan dan menebang pohon secara liar. Nah, apa saja sih macam-macam bencana alam itu? Yang pertama itu ada banjir. Banjir ini terjadi ketika musim hujan yang terus-menerus, jadi membuat saluran air tersumbat oleh sampah, yang menyebabkan air itu tergenang ke permukaan darat. Air yang mengenang ini disebut banjir. Ayo, siapa di sini yang rumahnya pernah kena kebanjiran? Nah, yang kedua ada kemarau panjang. Kemarau panjang terjadi saat hujan tidak turun. Hujan tidak turun menyebabkan udara menjadi panas. Panasnya udara ini menyebabkan kita menjadi kekurangan air. Kemarau panjang ini juga dapat mengakibatkan tumbuhan dan hewan banyak yang jadi mati. Lalu ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang. Gelombang bumi ini gempa bumi ini disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung Merapi. Gempa bumi ini ada 3 jenisnya, yaitu gempa bumi tektonik, ada gempa bumi vulkanik, dan ada gempa bumi akibat runtuhan. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang diakibatkan oleh letusan gunung Merapi. Kalau gempa tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Gempa runtuhan ini. Dan yang terakhir ada gempa runtuhan, yaitu gempa yang disebabkan oleh tanah longsor. Nah, sekarang kita lanjut ya, yaitu ada tsunami. Tsunami adalah gelombang besar yang bergerak ke arah pantai dan setelah itu bisa menyebar ke segala arah. Gelombang ini bahkan bisa bergerak mencapai jarak ribuan kilometer. Apa sih yang menyebabkan tsunami ini? Tsunami disebabkan oleh pergeseran besar di dalam air. Misalnya nih, ketika mainan dimasukkan ke dalam bak mandi lalu bergerak maju dengan cepat, maka akan ada gelombang besar dan membuat air di bak itu tumpah. Nah, itu tuh terjadinya tsunami itu kayak gitu. Lalu ada angin puting beliung.
Angin ini bertiup sangat kencang, membentuk lingkaran, dan dapat menghancurkan lingkungan kita. Angin puting beliung ini disebabkan karena adanya bentrokan antara udara hangat yang lembab dengan udara dingin yang kering. Udara dingin yang lebih padat didorong oleh udara hangat, biasanya menghasilkan badai dan petir. Dan yang terakhir ada tanah longsor, yaitu perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng, atau sering disebut gerakan tanah, adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Baik, sekarang kita akan bahas tentang apa sih dampak yang akan terjadi jika terjadi bencana alam. Dampak dari bencana alam ini, yang pertama, adanya korban jiwa. Nah, dampak negatif dari adanya bencana alam yang paling parah yaitu munculnya korban jiwa. Adanya korban jiwa sebagai dampak bencana alam seringkali terjadi. Misal, terjadi banjir bandang, maka korban ini akan ada karena terseret arus atau luapan air yang tak terprediksi. Lalu gempa karena korban tertimpa oleh reruntuhan bangunan. Yang kedua, masalah kesehatan. Saat banjir, ketika air kotor dalam jumlah banyak mengenang, masalah kesehatan pun tidak dapat dihindari. Beragam wabah gangguan kesehatan lebih mudah menyebar dan menyerang siapa saja, khususnya kaum lanjut usia dan anak-anak. Yang ketiga yaitu kerugian ekonomi. Terjadinya kerusakan pada rumah dan barang-barang yang ada di dalamnya ternyata menimbulkan kerugian ekonomi di beberapa daerah yang merupakan tempat strategis, bahkan bisa memperlambat perputaran roda ekonomi. Yang keempat yaitu aktivitas warga menjadi terhambat. Terhambatnya aktivitas warga ini menjadi hasil lain yang mungkin paling terasa saat bencana alam ini melanda. Contohnya yaitu yang terkena dampak banjir. Maka bagi masyarakat yang paling sederhana adalah terendamnya rumah sehingga membuat mereka harus melakukan penanganan terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Yang kelima nih, yang terakhir, sulitnya air bersih. Apabila bencana alam datang, maka jumlah air bersih pun otomatis akan berkurang. Padahal air bersih sangat dibutuhkan dalam keadaan seperti ini. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia ini, jika ada saudara kita yang terkena musibah, maka kita harus membantunya. Apa saja ya bantuan yang harus kita berikan kepada korban yang terkena dampak dari bencana alam? Yang pertama yaitu bantuan tenaga kesehatan atau medis, alat kesehatan, obat-obatan, perawatan, dan bantuan medis sangat dibutuhkan korban bencana alam. Saat bencana terjadi, banyak orang yang akan terluka, baik luka ringan maupun luka berat. Karenanya, pertolongan medis ini sangat penting dan sangat dibutuhkan. Yang kedua yaitu bantuan psikologis. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental para korban pun perlu dijaga. Para korban, khususnya anak-anak, akan mengalami trauma ringan maupun berat. Yang ketiga yaitu bantuan pendidikan dan edukasi. Bencana alam juga dapat membuat fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan rusak. Akibatnya, murid-murid tidak dapat melanjutkan sekolah hingga waktu tertentu. Pengadaan unit sekolah darurat pun menjadi opsi alternatifnya. Selain tenaga pendidik, buku dan alat tulis juga sangat dibutuhkan. Yang keempat yaitu bantuan sandang pangan, makanan dan pakaian juga sangat dibutuhkan korban bencana alam. Pemberian sandang pangan dapat dilakukan untuk membantu korban bencana alam di Indonesia ini. Terlebih lagi, dalam peristiwa besar seperti tsunami, longsor, atau badai, para korban akan kehilangan pakaian yang dimilikinya. Makanan dan minuman pun kuantitasnya terbatas. Berilah pakaian yang layak pakai dan asupan yang baik kepada
kepada para korban bencana alam. Yang kelima yaitu bantuan hunian sementara. Rusaknya perumahan mengakibatkan para korban kesulitan untuk kegiatan pribadi, bahkan sekadar tidur pun terganggu. Oleh karena itu, bantuan berupa hunian sementara dinanti-nanti oleh para korban. Meskipun nantinya hunian sementara yang diberikan ini bukanlah milik pribadi, melainkan milik bersama. Tetapi tetap saja para korban akan bahagia dan bersyukur atas bantuan ini, plus meningkatkan rasa kebersamaan. Keenam, yaitu ada bantuan kerohanian dan keagamaan. Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung keagamaan. Sekalipun bencana alam terjadi, aktivitas agama tidak boleh terhenti kiranya. Yang ketujuh, bantuan informasi. Pada saat sesudah bencana alam terjadi, informasi sangat dibutuhkan, misalnya informasi data jumlah korban, peta bencana, kabar terkini, tanggap bencana, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu bantuan transportasi. Akses jalan memang akan menghambat arus keluar masuk mobilitas tanggap bencana. Namun, bukan berarti transportasi tidak begitu dibutuhkan, malah sebaliknya, yakni transportasi sangat dibutuhkan untuk memperlancar dan menunjang kegiatan yang diadakan, termasuk pengiriman barang donasi. Yang kesembilan, bantuan sanitasi. Kebersihan diri juga diperlukan loh. Adanya ketersediaan toilet merupakan kebutuhan pokok manusia, termasuk para korban bencana alam. Aktivitas mandi, cuci tangan, buang air, dan lain-lain sangatlah dibutuhkan. Dengan adanya pengadaan toilet dan pemberian alat sanitasi diri, kehidupan pasca bencana para korban akan menjadi lebih baik lagi. Nah, yang terakhir yaitu bantuan dana, modal, dan usaha. Lagi-lagi, uang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sekalipun itu kehidupan pasca bencana. Cara membantu korban bencana alam ini tidak bertujuan untuk meraup keuntungan finansial semata. Cara ini merupakan pembinaan dan pembekalan agar korban bencana alam ini memiliki modal untuk hidup lebih baik ke depannya.